Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak dan juga siapapun juga yang ikut bersama dalam ibadah pada pagi hari ini, Jemaat Philadelphia Yogyakarta. Kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Kita akan bersama-sama awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sabda pembimbing dalam ibadah pada saat ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan sukacita mari kita bersama menanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 6. Tuhan Allah namamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami sadar akan ketidakberdayaan kami untuk selalu membangun relasi dengan Engkau. Seringkali justru kami melupakan apa yang harus kami lakukan bersama dengan Engkau. Ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami dan mampukan kami untuk terus membangun relasi yang baik dengan Engkau dalam kehidupan kami, apapun kondisi yang kami hadapi. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa kita juga melalui Kidung Jemaat 30A, bait pertama, angin ribut menyerang.
Tuhan berkenan untuk menerima kita dan mengampuni segala dosa kita, bahkan memberikan damai sejahtera bagi kita. Sebagaimana dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita respon bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2, serahkan pada Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah surgawi, saat ini kami siap untuk menerima pengajaran-Mu melalui kesaksian kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan juga kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat merenungkannya, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kuasai hati kami, kuasai ruangan di rumah kami masing-masing, supaya kami benar-benar dapat menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut
Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Di dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Bacaan kedua, 1 Petrus 5 ayat 6-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil pada saat ini terambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa,
Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu dalam rangka hari doa, pemerintah mengumpulkan para tokoh agama untuk berdoa bersama dengan satu tujuan dan motivasi yang sama, yakni berdoa untuk negeri dan bangsa ini dalam menghadapi COVID-19. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat pada waktu itu dalam tayangan televisi. Itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Apalagi kalau itu dikerjakan atau dilakukan secara terus-menerus. Bukan saja membangun kehidupan yang harmonis di antara atau antar agama di Indonesia ini, tetapi ketika semua elemen bangsa dan negara semakin dapat merasakan bahwa kita ini senasib sepenanggungan seperti khotbah minggu lalu, itu akan menjadikan setiap orang yang ada di negeri dan bangsa ini bersama-sama menyatukan hati untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Secara khusus bacaan kita pertama tadi yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Perikop ini berbicara tentang kisah setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada hari Kamis yang lalu,
kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun Yesus sudah dipermuliakan, tetapi murid-murid bukan berarti lalu tidak mengalami sebuah kebingungan. Mereka tetap mengalami itu. Bahkan mereka juga merasakan ada tekanan-tekanan yang ada di dalam dirinya. Bingungan, kebimbangan, serta rasa ditinggalkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa merasakan ketika orang yang sangat dekat kita meninggalkan kita, pasti ada sesuatu yang hilang. Nah, ketika mereka mengalami hal yang seperti itu, sebagaimana apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada para murid, supaya mereka pergi ke Yerusalem dan mereka melakukan itu, mereka berkumpul di sebuah tempat. Untuk apa? Perkumpulan mereka bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi perkumpulan mereka itu bersama-sama sehati, bertekun sehati di dalam doa. Sebagaimana dinyatakan di dalam bacaan yang pertama Kisah Para Rasul pasal 1 tadi. Bertekun, apa itu artinya? Bertekun berarti terus-menerus. Jadi bukan hanya sekali berdoa, sudah selesai. Tetapi mereka terus-menerus hari demi hari. Ada konsistensi yang dikerjakan oleh mereka sampai kapan? Ya terus-menerus. Mereka sedang menunggu janji. Janji dari Tuhan Yesus bahwa akan ada penggantinya untuk datang di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dalam kebersamaan itu terus-menerus berdoa. Kemudian yang kedua dikatakan sehati. Apa artinya sehati? Sehati berarti ada sebuah kesatuan hati, satu perasaan, satu pergumulan, satu sepenanggungan. Saya berharap khotbah minggu kemarin tidak lupa sehingga kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara meskipun berbeda-beda, kita merasa senasib sepenanggungan. Yang ketiga, doa bersama. Mengapa mereka melakukan doa bersama? Karena mereka memiliki motivasi yang sama, tujuan yang sama, supaya apa? Ya supaya dalam penderitaan, dalam kebingungan, dalam perasaan sedih ditinggalkan dan menanti sebuah janji, mereka menghadapinya secara bersama-sama. Dan itu dilakukan setiap hari. Itu berarti mereka memiliki sebuah harapan. Karena dilakukan terus-menerus berarti itu memiliki sebuah harapan bahwa janji yang sudah Tuhan Yesus nyatakan itu pasti akan terjadi. Ibu, bapak, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, doa itu sebenarnya bukan sebuah ritual. Tetapi doa adalah sebuah relasi yang dibangun bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau membangun relasi bersama dengan Tuhan, itu seharusnya berlangsung terus-menerus. Sehingga dapat dikatakan doa itu penting. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini ketika kita bersama menghadapi situasi yang sulit, seberapa rindukah kita memiliki waktu berdoa? Seberapa rindukah kita ingin bertemu dengan Tuhan? Dan sudahkah kita melakukannya dalam ketekunan? Atau jangan-jangan selama ini kita lakukan kalau kita
butuh saja. Kalau butuh baru datang kepada Tuhan, baru berdoa. Nanti kalau enggak butuh, lupa. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan kalau kita dihubungi oleh teman kita atau saudara kita, saat hanya ketika mereka butuh, bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan gak suka dengan orang yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa itu penting. Dan ketika kita memiliki kehidupan doa, tidak ada hal yang tidak bisa dilalui. Seberat apapun pergumulan kita, pasti kuat. Seberat apapun kesulitan kita, menghadapinya dengan sabar. Dalam penderitaan, bahkan apa yang kita alami itu akan membawa kita semakin dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yesus sudah mendoakan murid-muridnya, sebagaimana di dalam Yohanes pasal 17. Agar apa? Agar Bapa memeliharanya. Meski Yesus tidak lagi bersama dengan para murid, tetapi Yesus memohon kepada Bapa supaya Bapa memelihara mereka. Murid Yesus bukan hanya murid pada waktu itu, tetapi juga kita pada saat ini. Artinya, ketika Yesus pada waktu itu sudah memohon kepada Bapa supaya muridnya dipelihara, maka apapun pergumulan kita, apapun penderitaan kita, apapun hal-hal yang kita alami yang mungkin kita rasa sulit, kalau kita membangun relasi dengan Dia secara terus-menerus sehati, maka kita akan merasakan pemeliharaan Allah, kita akan merasakan perlindungan Allah, dan pasti apa yang kita alami itu tidak akan menjadikan kita jatuh, tetapi justru kita akan mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pesan dari bacaan demi bacaan yang sudah kita dengarkan bersama tadi, kita diingatkan supaya kita bertekun, berarti terus menerus. Jangan hanya ketika butuh. Sehati. Sehati berarti memiliki tujuan yang sama. Tidak dengan perselisihan, tetapi merasa sama satu perasaan. Ada satu kesatuan. Lalu bagaimana kalau sekarang ini kok jangankan doa bersama, ketemu saja kan sangat sulit. Ya, doa bersama itu bukan berarti harus kita lakukan secara bersama-sama dalam perkumpulan. Kalau memungkinkan sih tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak memungkinkan bukan berarti doa bersama itu tidak kita lakukan. Dari rumah kita masing-masing kita berdoa bersama untuk menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Pasti kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Situasi saat ini, adanya pandemi COVID-19, hendaknya menyadarkan kepada kita bahwa doa bersama yang dilakukan dengan tekun dan sehati itu penting. Ketika kita memiliki kehidupan doa, kita akan melihat bagaimana Tuhan menguatkan, bagaimana kita sabar, bahkan terus memiliki pengharapan untuk mengalami kehidupan yang baik, yang damai, yang penuh dengan sukacita. Mari bertekun sehati dalam doa bersama. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita menyatukan hati datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah pencipta dan pemelihara hidup kami, pagi hari ini kami bersehati dari rumah kami masing-masing, hendak menyerahkan setiap pergumulan kami di tengah bangsa dan negara ini ketika harus menghadapi pandemi COVID-19. Unsur pemerintah kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam menghadapi pandemi ini. Demikian juga seluruh warga negara Indonesia mampukan untuk mendukung kebijakan yang baik demi kehidupan bangsa dan negara ini akan semakin baik lagi. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit oleh karena pandemi COVID-19, Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka menjadi sembuh. Dan jika Tuhan berkenan, kami mohon Tuhan akan menghentikan orang-orang yang tertular atau positif COVID-19, sehingga keberadaan bangsa dan negara ini semakin hari akan semakin baik. Para medis yang harus berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan memberkati mereka dengan segala upaya mereka, dan juga tenaga, berikan kesehatan kepada mereka supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Demikian juga kami menyerahkan jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kami dalam menghadapi situasi ini. Meski sudah lama kami tidak bisa bertemu, tetapi biarlah kami senantiasa dipersatukan di dalam ikatan kasih Kristus yang saling mendukung dan saling
saling mendukung dan saling mendoakan, sehingga meski tidak bisa bertemu, tetapi kami senantiasa ada bersama di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota Jemaat Philadelphia yang sedang sakit. Berkat-Mu kami mohon kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Bapak Mugiarto Hadi, dan Ibu Arista Kurniawati, serta saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mohon Tuhan terus menguatkan mereka dalam masa penyembuhan yang harus dilewatinya. Keluarga, berkatilah mereka dengan kesabaran dan juga kebijaksanaan agar dapat mendampinginya dengan sukacita. Anak-anak kami dalam pekerjaan mereka, dalam proses belajar yang harus dilakukan di rumah masing-masing, Tuhan pun merahmati mereka dengan segala apa yang diperlukan. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak. Kiranya Tuhan pun juga melimpahkan berkat. Apabila dalam menghadapi situasi sulit ini ada begitu banyak pergumulan terkait dengan ekonomi keluarga, kami senantiasa memohon berkat kepada Engkau ya Tuhan. Inilah syafaat kami, kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait keempat, Hidup Kita yang Benar. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku,
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari indah yang Kau telah berikan pada kami. Pagi ini kami boleh berhimpun bersama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami masih boleh bersama berkumpul beribadah, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami untuk tetap bertekun dan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hidup dan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk senantiasa bertekun dan sehati dalam doa bersama. Kita sempurnakan persatuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar. Jemaah menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita dan lanjutkan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Halo, selamat hari Minggu untuk semuanya, untuk warga Jemaat Philadelphia. Kami mengucapkan selamat beribadah untuk semuanya. Kami sekarang lagi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tuhan memberkati untuk semuanya, jaga kesehatan selalu di situasi dan keadaan seperti ini. Semoga semuanya selalu diberkati Tuhan Yesus. Dadah, terima kasih.